Kita jumpa kembali Mutiara Sabda 13 Juni 2024 dengan tema Iman Berdimensi Sosial. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidupmu tidak benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para sahabat-sahabatku terkasih dalam Tuhan. Injil hari ini adalah tentang keindahan beriman bersama dengan yang lain. Secara umum kita ketahui bahwa kita tidak pernah hidup sendirian. Orang lain mempunyai pengaruh besar dalam diri kita masing-masing. Demikian juga dalam keselamatan, kita tidak secara sadar orang lain membawa kita kepada keselamatan. Ada orang bisa sangat peka akan pengalaman itu sehingga selalu bermakna. Tetapi ada juga orang yang sama sekali tidak peka. Orang yang tidak peka itu akan biasa-biasa saja. Hidup seolah tidak pernah ada campur tangan Tuhan. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa orang lain adalah bagian daripada diri kita, entah bagian besar atau bagian kecil. Apapun yang dikatakan tentang orang lain itu pun juga kembali kepada diri kita. Kalau kita berkata baik, maka juga akan kembali pada diri kita sendiri. Demikian juga kita berkata yang tidak baik akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka Yesus mengingatkan kita supaya tidak dengan mudah mengatakan hal-hal jelek atau menjatuhkan martabat kepada orang lain. Maka dari itu, kita diajak untuk belajar membawa saling berbagi dengan yang lain. Kita percaya hidup kita diberkati. Sudah semestinya kata yang tindakan kita selalu membawa dimensi damai. Damai itu diwujudkan dengan cara keberanian untuk saling mengampuni. Hanya orang yang bisa bersyukur yang akhirnya mampu sampai pada pengalaman mengampuni. Berdamai bukan berarti tidak ada masalah. Berdamai bukan berarti tidak pernah konflik. Kita harus berani bermasalah ketika ada dimensi kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang dilanggar. Berdamai berarti berani mengampuni, mencintai meski dibenci, berani menjumpai meski tidak disenangi. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam